Kembali lagi bersama Banyu Zam-Zam Project Podcast. Dino iki wong telu. Karena lek jare Kanjeng Nabi ku ganjil iku apik. Apik. Iya, makane bojo iku loro. Loh, aku nang kene masa bojoku loro. Nah, Masa ambek masku dhewe. Pak. Wedok duwe bojo loro lek tak. Bahaya poliandri. 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 Gak oleh. Kok iso poliandri? Bedanya ambek poliklinik apa, Mas? Bedane karo poli gigi apa? Iku kesehatan Aku tak ngerokok sih ya, Amit. Iya, rokok. Gak apa los. Balik maneh, nak bayi sing ora baleni maneh. Wis pokoke dina iki dikancani karo susu. Parah. Iki ana susu 60 derajat Celcius, Suhu 40 normal, derajat Celcius. suhu normal. Sedikit. Wes, Iya. pokoknya malam ini bersama Mas Erik, Iya. Mas Erik Sukmawan, Sukma Seto. Wes asine kok oleh disebut tit ngono ya. Kalau apa wis beres. Karo Mbak Dinda. Adinda Rahma. Salah. Keliru Kok mah. dolen rene. Si Kan nang mangane. Salah salah Dinda yang apa? lain. Dinda sopo? Jenengmu iku sopo? Not. Iya. Ya. Wes. Karek. Kali ini ya aku metu maneh malian. Artine iku kita mau jadi moderator berdua buat Kak Dinda. Begitu mungkin ya Mas Takim. Jadi artinya kita santapi beliaunya. Ini kayaknya punya story pengalaman, storytelling sing menurutku cukup memuakkan. Kaget. Iya, memuakkan. Yo itu sebuah permasalahan harus kita angkat loh. Supaya permasalahan itu bisa memotivasi. Ya, sejauh itu kita juga berasumsi di sini. Asumsi, lek cocok panganan, lek gak cocok yo lemen. Nah, setidaknya tapi kalian mendukung yo. Yo subscribe. Jalali. Tadi ditangkap sih. Kita Mbak Dinda. Nggih. Mbak Dinda ini rumahnya di mana? Rumahku kebetulan gak tak bawa, Mas. Enggak, gini maksudnya. Mbak Dinda nama lengkapnya siapa di Mojokerto itu dipanggilnya apa? Mbak Dinda aja apa siapa? Nama lengkap Adinda Firdauzakia. Cok Firdaus cok. Hei, siapa? Oh, Kok jenenge? Wis kali skip. oh mantan paling. Gak. Lanjut. Oke. Wis. Bisa dipanggil Dinda, bisa dipanggil Adinda, bisa dipanggil sayang. Bagi yang Iya, mampu, Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ya sebelum mulai kan kayak berbincang-bincang dulu. Kayak ke temanya itu yuk. Menurutmu kata sayang itu mudah nggak sih terungkap pada semua orang? Sayang itu kan universal ya. Oh. Sayang itu nggak harus ke pacar. Oh. Sayang bisa ke orang tua, ke saudara, ke teman, sahabat. Bisa ke teman tapi sayang bisa juga. Teman biyen 90-an nek ngarani ku titik. TTM itu apa, Mas? Aku punya teman tapi mesra. Teman tapi Oh. mesra. Jadi sayang kalau kamu misalkan baru kenal terus ada kecocokan chemistry Mas Takin juga Mas Zen terus ketemu satu orang terus kita manggilnya sayang menurut kalian ya apa? Gak apa-apa. Lek baper ya apa? Iku masalah. Yang masalah arek Mojokerto saya gak jelas di. Baperan. Idealis sing ngerujut, Pak. Waduh, ya apa iku Mas? Aku gak ngerti sih, Mas. Ya iku makane kene Aku- tanggapi lah. Soalnya aku nang Mojokerto, dolenku iku mek nang kene tok. Oh ngono. Men nang kene. Mek nang kene tok. Nang Surabaya nang ndi? Nek nang Surabaya gak mesti, Mas. Yo nang Tergantung. tergantung kan. Tergantung. Tergantung kan. Tergantung. Mati dong tergantung. Kak, corong ini sampean nih, Mbak. Iya, Dek. Celok Mbak lho. Wong Kan tak celok, Dek. Surabaya ta wong Mojokerto? KTP ku wong Mojokerto. Mojokerto. Tapi Rio nang Surabaya. Mojokerto nek gak usah disebut nang ndi. Riare iku Evan. Evan. Oh, oke. Evan. Aku Heaven aja nang dia. Evan di mana? Iya.
Maksudnya kamu itu domisili Mojokertonya tidak bisa disebut ya. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Nanti percuma IG-nya juga tak sebut di bawah sini. Kok dilapo sih? Gak apa-apa, IG gua kan tak kunci. Oh iya. Kok dilapo sih? Kamu dilapo-lapo, cuma gak seneng aja. Oh. Kak seneng mbek Mojokerto. Bukan gak seneng ambek Mojokerto nih. Wih, Emangnya Waduh, dia aku ngomong gak seneng Mojokerto. emangnya tahu diparani arek ngono. Baru Yo, gak tahu sih Yohan. tahu. Tapi gak seneng aja kok nyebut nama orang tua, alamat, nomor HP, nomor rekening. Duh, tapi wong Arab iku. Wong Arab lho, aku Aku ngomong ngomong wong Arab. Mojokerto. Wis lah, aku ngomong wong Arab. Sudut pandangnya toh, Bos. Oh, iya. Kita lebarkan Ah. sayap kita. Kepak. Udah iku Wong Arab. Wong Arab. Wong Arab. Wong Arab Ya iku. Allah. Wong Arab iku yo. Lek disebut jenenge bapak, iku malah seneng. Yo kan wong Arab, aku kan wong Mojokerto. Lho gak sih lah. Gak. Wong Arab, wong Arab. Lah iya. wong Arek Arab. iki watehe rada keras. Iya, wong Islam wis ayo. Ya apa ayo. Ayo. Tambah ayo. Waduh, Welen. gatel. Ya percuma aku nungguin ini ya. Biar tak floor aja. Artinya tak floor biar nanti aku kalau istilahnya kayak ngumpani dek bicara gitu terus aningan wis tak floor rebab dek mangkel apa gak ya, terus seraya. Jadi mesti minta teman aku karena beberapa hari ini memang buka podcast berminggu-minggu karena beliaunya sibuk Sibuk nggak Dengan ngapa-ngapain puasa. dengan duniawi. jadi istilahnya yo nyoba untuk berbaur di sini. Kembali lagi ke Kak Dinda. Kak Dinda itu nyeluk Kak. Ojo kak kan. Dinda. Gede lho tambahan. Yo gak enak nyelukno sing nonton lah. Lek tante yo. Sik kon. Pengen Umurmu ngetransfer. berapa sih umurmu sekarang? 19. Gak boleh gitu. Lo iya 19. Rila Lo mesti. real beneran nomorku 19 tahun. 19 susu. Lu kan nak sekelas sih bakal. Kasih 23. Ngono lho. Gak ada yang ngono. Lek dek ngomong dhewe gak ada yang ngono. Ayo, cheers dulu, cheers dulu. Ya ngerti. Oke, cheers dewe aku iki. Iki banyu putih rek. Banyu putih. Banyu putih lho ya, Bos. Halal tayyiban. Jadi kita ini yo nggak tiba-tiba kenal terus habis itu ngajak podcast rek. Yo Panjang Project itu berdirinya di Jamtu Sukma Center. Jadi di Jamtu Sukma Center itu yo alhamdulillahnya orang-orang di sekeliling kita itu terbiasa menghadapi masalah. Dari awalnya banyak masalah. Oke. Habis itu aku tertarik gitu ya apa lek diobrol lihat podcast dari satu orang yang istilahnya bisa memotivasi gitu. Jadi Mbak Dinda ini, Kak Dinda itu datang dari Mojokerto, kesibukannya di Surabaya ya. Wangil nggak suwe teman. Kesibukannya di Surabaya, beliaunya kuliah di sana. Sekarang masih sibuk skripsi. Tadi sudah take berapa kali kayak bilang apa iki jenenge kuliah sibuk apa dia nggak mau gini ya. Kalian habis aku mau mikir beban sih ta Mas ya. Iya. Dia masih sibuk skripsi. Terus habis itu ya kebetulan di sini kita 3 orang yang mungkin Culo papi. broken home. Coba broken ngono ta. Pokoknya rusak. Rusak project. Sorry. Yatim, broken home, Home. OTW. Yatim broken home OTW. Dia sebelum kayak gini sebelum dewasa udah broken home duluan. Senior dong. Iya senior. Aku yuwatin Mbak. Terus pada ngelampai jembar kubur. Amin. Ya bes. Ayo kirim Al-Fatihah dulu. Iya. Kati kirim Al-Fatihah nang besku sih. Oh no. iya. Gak oleh kan. Kirim iku ae. Transfer ae. Oh, bapakku jangan boleh transfer aku. Oh, bener. Ya perasaan di bapak loro din. oke Langsung nih. sih kok lanjut. Kok ini bapak Seru. Deh bapak loro aku seru. Enggak, sih bapak tak Ya om. Bapak tak om. Om maksudnya? Gak om maksudnya kan. Sudut pandangmu kuwi apa sih, Mas? Adik
maksudnya adik bapak Kebetulan aku gak akrab sih ambek adik bosku. Ah, sih. Jadi aku kate ngomong om iku ya bingung gak akrab dene kan SKSD. oh no Kan udine menyinggung kan ya aku ngomong om dia tersinggung kan aku lebih baik tidak menyapa. Pokoknya ketemu tak salami. Kelak ya. Wis ya. Ya. Sebelum kayak punchline-nya wis kayak dark ngono ya. cuk iya Kan anjen gelap mas tanggane. terus dari kok Ya. Apa Mas Erik pengen duwe bapak loro? Enggak. Oh enggak. dia pengen Enggak, memesku tak kompor. Serius. Apa om mas? Yo artinya barangkali aku enggak iso ngancani itu. Oh iya benar-benar. Dan ono sing ngancani istilah ngancani bukan gak ngancani. Kan artinya itu Teman ngobrol. teman buat saling mengurus tapi ibu bilang kayak gini. Aku cek sanggup ijen kok motoan anakku. Aku cek sanggup fighting sendiri. Wah, superwoman Mas. Ibuku gak ada takon kan rabi mana? Inisiatif. Ya. Jadi tuh iya Mas. Ini awalnya kita kenal kan datang dek gini. Itu kayak kita basa-basi ini kene gue kayak dibating. Padahal cik bocil. Bocil menurutku. Bocil Sama FF. ya sak ini ya sak pantaran ya di sini. Cuman kayak kita sekali bahas apa gitu kayak sudah biasa dibahas. Tapi ya cukup dibungkus dengan ramah tamahnya yang berbentuk topengnya itu ya. Jadi istilahnya akhirnya lama kelamaan aku cerita aku curhat. Pak, iso nangis. Wih, akhirnya. Iso nangis. Jadi mengungkapkan sesuatu untuk sesuatu hal yang memang dipikir. Akhirnya aku bisa berpikir. Ternyata selama ini. mikir punya otak. Pakai juga. Artinya gini Mas Zen. Aku ganti sing moderator gitu ya. Soalnya Iya, sampean Mas, dia baik. kewalau. Kenapa sih mau broken home nggak kok kalau? kak ojo ngono lah kak Nah, gini. Berpikir jangan selalu pakai otak. otak itu gini mas gini. Lah, ini yang saya mau Ini. bilang. Nah Sekali-sekali berpikir pakai hati. oh no siap Olah rasa. Jadi Terus? itu dalam sih. Jadi aku lihat Mas Zen sama Kak Dinda itu suka aku ngimbangi dulu kalau baru datang karena memang mereka itu terbiasa dengan kehidupannya yang menggunakan otak terlebih dahulu. Tapi akhirnya ya kebentur-bentur. Ketika lu maju otak dikepuk sampai hati tes tendu otak. Nah, seharusnya kita mengutamakan keseimbangan yang berjalan sama-sama. Seimbang otak sampai hati. Sebelum aku bilang masalah otak dengan hati, olah rasa. Satu-satu aku pinter. Sudah pahamkah kalian dengan olah rasa? kak turun Mek krungu tok, maksud promoda aku Dinda. Ngerti tapi gak sing terlalu paham sih mas. Yok bilang, asumsimu gimana? Olah rasa itu seperti apa? Ya lebih bisa memanage, mengkontrol emosi, mengkontrol perasaan. Maksudnya mengkontrol perasaan itu tidak usah terlalu marah, tidak usah terlalu bahagia, tidak usah terlalu kecewa, tidak usah terlalu menyalahkan. Artinya Dengan tujuan biar nggak stuck di situ-situ aja gitu loh mas. itu masih menggunakan otak. Makanya kan aku ngomong cuma tahu, nggak paham gitu loh bapak. Berarti artinya begini. Sesuatu yang kalian utarakan itu mungkin sedikit kalian belajar itu kayak menerima tanpa harus menyalahkan mungkin. Iya. Ya, menerima tanpa harus menyalahkan, menghargai. Ya. Ya iki gak jarang sih. Aku tadi tutur-tutur kalau kayak Pak Yai. Ojo tutur tinu tutur kak. towek ini Aku iki Iya. merene aku diundang podcast. Nah, Dudu dikai artinya- tausiah iya. ngono lho, kan aku wedi ya. Ya gak tak ulik tak cuti ingin lho. Ben malik watune, Oh, cek iya. esok mlaku dhewe gudeg-gudeg kan lho gitu. Tadi artinya sesuatu hal yang menggunakan rasa itu luas, bukan hanya menerima tanpa harus menyalahkan.
tapi di dalamnya itu kita bungkus rapih dengan istilahnya perhatian antara sesama. Nah, itu aku minusnya aku tuh kurang perhatian dengan sesama, kurang peka dan cukup introvert sih Mas aslinya. Iya. Kayak nek misal emang orang nggak mau cerita ya udah. Iya. Jadi sama sih, Mas Hakim juga tak rasain juga ini Mas. Berdoa sih. Iya, ya mungkin itu kekurangan pemuda-pemuda di Mojokerto. Ya gak kepinrek Mojokerto itu seperti itu. Artinya seperti ini. Hal seperti itu akan semakin meningkat ketika kalian menjalani keseharian kalian sing saiki ku tambah gak karu-karuan. Karu-karuannya ya apa? Tak karu-karuan ya banyak orang egois, banyak orang jejak-jejakan, cekal-cekalan tanpa kita sadari. Pernah kayak sih sampean Mas ngerasakno duwe kanca sing apik. Pro sama kita disuplai dengan segala hal, bukan dengan uang loh. Artinya batin sampean apapun. Turun tahu, ono. Oh, tak tarik maneh. Iya. Teman dekat. Iya. Lek kanca tidak akeh. Teman dekat. Dikit. Iya, itu lebih tertutup lagi. Bisa dihitung. Ya. Pakai 10 jari 10 itu jari. masih sisa Mas. Teman dekat, ya. Kalian tiba-tiba dikecewakan dan istilahnya sudah bilang kayak gini. Biasa. Semuanya itu. Kemudian, ya. Apakah kalian berpikiran seperti itu? Kalau dikecewakan. Anu sih. Yo apa yo kok semacam cuek ngono. Yes. Aku ngarani itu ego sih Mas, tapi yo lebih bodo amat ini. Iya, itu. Dinda. Kalau dikecewakan. Iya. Ya. Tak kecewakan balik. Oh, oke. Misal aku dikecewakan Psikopat. Mas Erik. Misal aku dikecewakan Mas Erik. Iya. Ya nothing tulus, ya udah biasa aja. Tulus. Jadi kayak gini. Tanpa disadari itu mungkin membentuk kalian untuk menjadi orang-orang yang broken. Terus awal broken terus membudayakan hal seperti itu menurut saya nggak baik. Kabik loh. Kabik. Pada dasarnya kalian itu demi kuatin apa sih? Kali ya Iya. mereka. System of them. System of them. Cuman mau bahas apa sih? Aku kok bingung Mas ya. Mohon Enggak, maaf. belum. Nanti lak memahami dhewe. Ngerti Enggak. dhewe lak wong gendeng lak ngomong lak ngawur. Oh, oke. System. Ya Sistem boleh of aku. mereka. Aku ngewawancarai sampai naik. Aku Enggak, kok kayak aku kepin mewawancarai kamu. Oh, oke. Harus sabar. Setelah itu gampangan yang ini. Kita dan mereka. Kita dan mereka. Setelah itu lanjut. Kalian punya masalah sebelumnya. Terus kalian membudayakan perwatakan yang tidak menggunakan rasa. Rasa yang saya maksud tadi. Tanpa kalian sadari itu akan membentuk dari kalian ke depan akan menjadi lebih jerah. You know jerah? tahu. Resah. Pada dasarnya di semua agama, di semua ketentuan itu mesti membawa resah itu sampai mati. Resah itu bisa digosok sampai mati. Ya. Di semua agama itu kita dituntut untuk bahagia. Caranya bahagia iki apa? Lah wis bahagia. Enggak. Kadang kalian kurang tahu itu. Lebih baik kalau aku bilang, ya. Memperhatikan itu penting. Dengan siapapun. Klasik saiki kita ngomong Wawa, Rian atau lain-lain. Kita tuh berhak untuk menanyai, ya apa sih kabarmu? Di mana sih lo? Introvert itu ditaruh supaya kalian bisa istilah itu gaya pedomanku cek gak suatu saat itu bakal satu memperhatikan siapapun. Ya dengan dasaran gak anggar wong kit kenal langsung diperhatiin no. Lah ndek gini kan menurut sampean iki kan kit kenal itu kan beda. Dinda itu lebih dark lagi, tidak mudah menerima circle kalau nggak bener-bener. Iya sih. Meskipun kita sudah anggap saudara, kadang pun itu kalau dia repot dia nggak di cover, aku nggak di cover, terus di cover dengan istilahnya kayak menanyai apa sih mas? Itu sih.
Kalau kalian sering mengolah hal tersebut, niscaya nanti perasaan sampean akan semakin sensitif untuk menjalani sing kene omongno mau, berpikir dengan menggunakan bahasa. Seperti itu. Jadi semoga kata-kata ini mengantarkan untuk kita semakin merenung nang awake dhewe. Belajar memperhatikan sekitar. Setelah itu untuk next lebih ke depan belajar memperhatikan orang tua dan keluarga terdekat. Mulai dari kita dulu. Adakah sekarang yang kalian pikirkan dengan apa yang saya bicarakan tadi? Belum sih, kayaknya nanti kalau pulang sih. Anjayani, aku susah-susah ngobrol, tapi dibahas nanti. Nggak boleh, harus kita bahas sekarang. Ini Mas, Ngetep mas, ngetep. Aku kan lebih ngene. Ada beberapa hal yang membuat aku ini lebih bodoh amat dan lain sebagainya. Yo enggak jauh-jauh dari topik pembicaraan kita. Yo gak peka kan. Iku karena ketika aku menaruh konsep seperti itu, justru malah iku jelomprong lagi. Sampai. Iya. Latar belakang seperti itu akan membuat kita itu lebih cenderung trauma dengan hal seperti itu. Tadi ya wis cok apa ono aku iki ngene ya wis. Nek misale gak ngono ya wis. Aku ya bodo amat ngono. Tapi beda maneh ketika sampean ketemu wong sing pragmatis do idealisme sendiri-sendiri. Boyku deku ada apa itu jenenge ketika masuk ke ranah kita mempunyai misi sendiri dan lain sebagainya. Ini bodoh kan mesti gak topeng sih Mas ngomong ini. Akhirnya karena kepentingan diri sendiri kemang digawe makanya dia koyok care ini terus aku ini peduli kan. Ternyata ketika kita lihat aku kan sering sih Mas, sering nelisik ngomong kayak gini dan sering menaruh kecenderungan apa itu jenenge bukan hati-hati sih, lebih ke apa itu jenenge kayak negatif thinking aja nih. Ketika ketemu wong niku aja nih nomor 1 sih tak kayak negatif thinking. Iya, aku wongnya kayak ngono aja nih. Dadi boleh aku ketika ketemu wong ngono wis penuh rasa kecurigaan. Sering kali koyo ngono sih lah aku. Tapi enggak sing curigaan kon. Enggak yang kayak gitu. Enggak, tetep. Ya ketika kenal terus dia mengucapno idealise. Terus seperti itu. Tapi enggak konteks Mas yang sambil. Sampai lu sudah tahu kalau itu sebenarnya topeng. Iya, topeng mereka. Gini lho rek. Tindak. Ini on the way kita ke arah lebih maju. Yo, Mojokerto tentunya yang kita bilang terlalu terlambat. Tapi ojo salah. Nang jero niku ya akeh wong pinter-pinter. Kalau kamu menggunakan otak dan idealisme tinggi untuk memasuki hal tersebut, mlebu negatif otomatis. Dan kita nggak bisa menerima. Ada cara untuk nyelami hal tersebut. Yaitu dengan sing tak sebut mau. Dan itu di Mojokerto aku yakin gak ono sing gawe kayak ngono. Ada orang tuwek sing gak iso nyampekno. Itu mati di tengah jalan. Dipikir wong idealis kan. Artinya sebenarnya hal yang menggunakan hati itu masuk di semua kalangan. Cuman kita harus mau mengenali. Lah mengenali ini bukan namamu siapa, bukan rumahmu di mana, bukan yang lain-lain. Artinya kita mencoba untuk menyalurkan bentuk perhatian itu yang istilahnya mindset mereka itu kayak global. Contoh gitu.
kita harus melihat gimmick. Wah, cur, Mas, sampean terlalu dalam lah. Enggak. Aku ngajari pada dulur-dulur Mojokerto dan orang-orang di sekitarku. Kita harus mau ngalahin. Kena apa sih kok model iki mau sampean koyo gelisah ngono? Ini lho. Senden. Meskipun aku gak iso ngekei solusi. Aku kepingin perhatian sama sampean. Setelah kenal dan terus tahu idealis, kamu mengutarakan tema tersebut, aku yakin semua orang itu pasti berkehendak lain. Ono mana Mas? Satu. Yo wis. Terus habis itu kedua, kita berusaha untuk memberikan hal yang belum dia dapat ketika dia nongkrong di mana-mana. Gitu. Ya bentuk perhatian itu salah satunya. Service. Iya. Ya koyo wong duwe warung. Saiki wong duwe warung wae tapi tutup. Gak iso konsisten kok jam tuh. Keren jam tuh. Enggak, maksudnya jam tuh sejak 2013 konsisten. Karena memang aku makai hati. Oke. Banyak orang yang kok lek ngene mati kon. Enggak, terserah kabeh ngomong koyo apa. Sing penting tetap ngadeg dan mereka akan selalu bertambah. Tidak akan berkurang. Dan aku tidak akan capek dengan hal itu. Nice, aku pengen nular nang sampean. Ojo dilebokno nang rempel lo sepi kapo. Kamu iki bintang tamu ya, Re. Iya. Aku iki ngrungokno. Enggak. Kata gimmick matamu kamu koyo ngelek koyo ngecapi lho, Pak. Dikecapi lho, dikonsumsi banget lho. Lagi duduk. Negatif thinking. Enggak. Aku bingung ket nang iku sampean kate takok opo nang aku. Lah iya wong tak takok iya ngomong enggak deh Mas, kayaknya nanti gak iso ngobrol Loh, enggak soalnya kan gini loh, Mas Erik itu kan kasih wejangan buat aku. Wejangan itu nggak mungkin kan Mas langsung tak cerna. Saat ini juga. Setiap orang kan beda-beda cara mencerna wejangan orang-orang kan ya. Ada yang bisa mencerna wejangan saat mereka ngobrol. Ada yang bisa mencerna wejangan setelah ngobrol, diresapi, dipikir, ditelaah, baru dilakukan. Sekarang aku tipe orang mendengarkan dulu, tak pikir dulu, tak resapi, baru bisa tak aplikasikan. Iku ribetmu. Loh, duduk ribetku Mas. Kalau sudah Iku pakai otak yo, berpikir. rentetannya seperti itu. Caramu berpikir ya seperti itu. Dan misal sampean minta aku Enggak, Din, untuk- artinya terus ya gini. apa, ayo? Artinya gini. Kalau kamu selalu kayak gitu, capek deh kamu. Kamu capek. Aku bingung ngono loh. Intinya gini loh Mas. Sampean kan memberikan wejangan. ya kan? Enggak. Aku tuh Enggak, sedang dia itu sebenarnya menelaah. was-was Mas. Iya. Was-was. Lebih ke was-was. Mas pasti tok endi, Mas? Was-wasnya Di gimana? was-was suturin. Kakak kamu. Was-wasnya gimana? Was-wasnya Enggak, was-was itu dalam artian mewakilkan gue lek iso berhati-hati banget gitu. Ketika nge-floor itu sih. Enggak sih, bukan ketika nge-floor berhati-hati banget. Aku menghargai Mas Erik yang memberikan wejangan. Oke, wis Tak gini berarti. dengarkan Skip. gitu. Angel. Enggak. Iya sih. Sekarang dengan apa yang kamu dengarkan tadi? Iya, Iso kamu menanyakan sesuatu? bisa. Monggo. Oke, aku mau nanya Mas. Iya. Kira-kira Mas Erik ketika menyampaikan sudut pandangnya Mas Erik ke orang, ya bukan berarti kita orang lain ya. Oke, siap. Ketika Mas Erik menunjukkan sudut pandangnya Mas Erik ke orang, apakah orang tersebut harus berpikir sesuai dengan sudut pandangnya Mas Erik? Saya adalah orang yang paling jarang menunjukkan sudut pandang. Oke. Terus kok bisa gitu? Sih Mas. Enggak. Ayo monggo. Salah sama Iya ngomong. monggo. Sampean ketika memberikan ini kan bersudut pandang. Saya ini sampean ngomong gak bersudut. Saya adalah orang yang Jarang menunjukkan sudut pandang. menunjukkan sudut pandang. Tapi kan sekarang sedang menunjukkan sudut Iya, pandang Mas. kakakku, Loh, sayangku. sekarang dong. Sekarang. Loh lah. Untuk apa? Untuk kebutuhan apa? Kebutuhan podcast. Ore dong. Untuk kebutuhan podcast. Podcast itu apa sih, Bos? Apa ayo? Ya sudut pandang. Terus enggak kan aku nanya intinya
Mas Erik itu Lah iya tak tutup ketika nanti. menunjukkan sudut Aku pandang. mah dicela. Apa orang kakak harus mas sama iki ngikutin? malu cek entas dituno sudut pandang Oke, sampean. terus Enggak, aku baru kenal juga nggak bakal kayak gitu. Ini di jam tuh silih berganti orang yang masuk, tapi itu mesti orang terpilih satu, ada orang yang terpilih dua. Kalau tak bawa ajak ngono kabeh, wah iya iso kontra pak, kontradiktif. Wong iso tambah musuh, dan mungkin ket biyen jam tuh tutup. Iya, jadi istilahnya bukan sudut pandang sing tak obrolkan ke mereka itu. Jadi sesekali waktu aku main setnya itu menangkap sesuatu itu keperhatian seseorang, memperhatikan seseorang, tapi dengan cara yang mungkin global semua bisa nangkap. Ramah tamah. Jawa itu sekarang sudah susah didapetin di Mojokerto. Orang tertarik pada kepintaran orang. Sekarang sudah banyak orang pintar. Kadang-kadang orang pintar pun ditumpui orang pintar, malah gak tertarik. Tapi kalau sudah datang, monggo mas, loh, lagi kok kayak cemberut ngono sih? Kenapa? Cerita apa? Atau semperwingah rek, dino iki rek ambek wangi, atau kok pacaran lagi mang? Itu pada siapapun. Ketika basa-basi itu sudah masuk, orang yang fail untuk tak masuki, ya tak tutupi sudut pandangku. Supaya iso dadi sak duluran. Tapi ketika nggak fail, ya cukup aku menancapkan sesuatu hal perhatian itu ke semua orang. Merasa terjawab atau kurang jelas? kurang sih mas. Iya, Dendi kurang jelas sih Dendi. Soalnya apa yang Mas Erik utarakan, apa yang Mas Erik sampaikan itu tuh berbanding terbalik dengan apa yang Mas Erik sampaikan sebelumnya. Iya. Kayak contoh masalah rasa. Iya. Mas Erik kan tadi nanya ke aku, apa yang bisa kamu resapi dari semua omongan yang udah Mas Erik berikan. Iya. Terus kan aku kasih tahu, aku kalau sekarang belum bisa meresapi. Iya. Meresapiku nanti ketika pulang tak pikir sendiri. Ya kan? Tapi Mas Erik akhirnya bilang, "Loh, ya terus kayak opo?" Kan tak sampaikan, Mas. Setiap orang cara berpikirnya, proses berpikirnya itu beda-beda. Beda-beda. Gitu. Nah, dari statement yang Mas Erik berikan, Mas Erik itu mau sudut pandangnya Mas Erik itu langsung diresapi sekarang juga gitu loh. Spontanitas. Sedangkan spontanitas itu nah aku nggak bisa sih mas, soalnya menurutku sampean itu ngasih wejangan itu bener-bener dari hati. Nah aku spontan, aku ngasal ngomong. Berarti aku nggak menghargai dan tidak menganggap sampean itu sebagai kakakku. Karena aku menuakan sampean, tak resapi lah. Aku jarang-jarang mas kalau ngurung omongannya uang. Gak oleh. Dek gini gak oleh ngomong ngono gak oleh. Gak oleh Oh, ya. iki lho Gak oleh, wong, dintane wong-wong. Gak Nah oleh. makanya kan aku minta kok, seminta kok. Loh, penang kamu harus aku. menyetarakan aku. Aku menyetarakan sampean. Iya. Kan iki podcast menyetarakan. sampean. Iya. Aku sih. Iya, menyetarakan aku. Maksudnya menyetarakan apa yang kita obrolkan. Ngono. Perasaan nang briefing ngobrolnya kayak iki loh mas. Loh, iya, iki kok tambah dark lho. Oke, langsung dark ae. Iya. Soalnya ceknya aku mencerna omongan sampean mumpung sih fresh sih, kita simpan dalam hati supaya aku bisa menggunakan rasa dengan bijak. Amin, amin, amin. Amin dengan nama Tuhan Yang mana? Yang Maha Esa. yang Maha Esa. Adakah dari kalian itu yang menyesal dengan hidup kalian yang sekarang? Entah itu punchline-nya, entah itu sekarang, entah itu apakah kalian pernah menyesal? Jujur ya, nah aku sih nggak pernah mas menyesali hidupku. Baik buruk hidupku ya tak syukuri ya. Nah, misal aku menyesali ya apa ya? Aku gak akan ketemu orang-orang di Zamtu. Aku akan muter-muter dengan penyesalanku. Gitu sih. Nah aku sih karena apa ya mas, yo baru-baru iki sih ngerasakno penyesalan. Bahkan aku satu kondisi pernah sampai iki agama cap apa sih sampai yo nun sewu, bukan aku nyalano agamaku, tapi ketika syariat itu bertabrakan dengan hati,
iku terjadilah hal-hal seperti itu, kayak rasa penyesalan dan lain sebagainya. Tahu aku ngancem. iya. Aku kok mbok kayak gini terus. Mbok yo pisan-pisan aku. Wong aku yo tau terus usaha kadela. Wis ngono iku Mas. Cuma Kalau dari Dinda mensyukuri terus ya. Mensyukuri baik Mensyukuri. buruk Mensyukuri hal baik ataupun hal buruk yang sudah aku lalui ya aku mensyukuri. Seriusan aku belum pernah ngerasa menyesal melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu belum pernah menyesal. Belum, meskipun serem iki ya, tidak selurus jalan Mojopahit. Rada menggok-menggok ya tak syukuri. Kan proses. remuk ya apa iku? Ya aduh, kok review dosa Loh, jadinya. enggak ini loh. Ketika sampean bilang remuk, itu Gini kan aja deh, sebenarnya satu rasa penyesalan, Gini. Mas. Aku ngerani, Mas. Satu sisi aku memandang dari orang sing paling hancur. Ini tak pakai tak taruh di podcast ini yo. Aku memberikan contoh terus tanggapan kalian kan. Iya. Oke. Oke. Ono arek Ah, ada anak nggak punya bapak dari kecil, tidak bisa merasakan kasih sayang bapak. Terus habis itu dia tetap menjalani hari-harinya dengan indah dan dia selalu bersyukur di dalamnya. Habis itu pada suatu saat dia harus dewasa karena menghadapi segala hal yang dihadapi. Sesekali dia yo koreksi nang awake dhewe. Wis bener ta durung yo. Aku nglakoni kok ngene. Wis bener ta durung. Wah, wis bener ae lah wis diterak ae. Tapi di jero niki iku belum pernah menyelesaikan apa-apa. Ya, belum pernah menyelesaikan apa-apa. Ketika kalian berada di anak ini, mesti kalian jadi anak ini. Itu apa yang kalian lakukan? Kalau aku ya berada di posisi anak itu, ya pertama aku harus tahu apa yang harus aku selesaikan, apa yang harus aku lakukan. Jadi hidup itu harus ada to-do listnya, Mas. Kayak kita harus ngelis apa aja yang harus kita lakukan. Kejauhan lah kalau ngomong bermanfaat bagi orang lain. Iya. Diri sendiri udah manfaat. Iya, bener. target realistis. Target realistis aja. Kene sosok mangku wong, kene sosok mayungi wong, Sosok dhewe kurang kepayu. Sosok mayungi uang tipe di tangan. Aduh. Kadang Kan susah. Iya, jadi mengkondisikan diri. Iya, jadi harus tahu dulu apa yang harus diselesaikan. Nah, kalau udah tahu apa yang harus diselesaikan, barulah minimal bermanfaat untuk diri sendiri, tidak menyusahkan orang lain, baru bermanfaat buat orang lain. Dan tidak menyalahkan keadaan. Tidak menyalahkan keadaan. Keren sekali. Untuk mustahil. Lah aku sih terabas aja sih. Berapa saya? Ya wis selo sae. Wis gak ngurus lah latar Iya. belakangku koyo ngono. Pak, Seperti aku jalani aku aku gitu ya. Aku mungkin latar belakangku arek. Dan saya bukan aku nyalano orang. Kayak arek melarat Bu, paling mungkin wong sing paling diinfilkan toksik sembarang kali wis terabas ae. Terabas ae. Tapi yo ya iku mungkin sing garane penyakitku iku kambuh ketika aku gak iso apa itu jenenge mencapai target realistisku. Mungkin itu salah satu penyakit sih Kak. Iku sih sudut aku. Yo sedikit ketika mungkin kene di deleh nang awak ya arek iku yo. Merasa sepi sendiri itu sudah hal yang biasa. Ya, jadi merasa sepi sendiri kadang dek ngomar wong wakeh itu kita itu insecure gitu. Aku dewe. Kamu ketika jadi anak itu tuh merasa kayak gitu kan? Kalau aku ya, kan udah, karena dia kan udah posisinya aku sebagai anak yang nggak punya bapak dari kecil, nggak punya sosok bapak lah ya. Punya sosok bapak. Nggak punya sosok bapak dari kecil, terus ketika dewasa aku harus minder, ngerasa insecure, ngerasa sendiri. Lah menurutku ya nggak usah sih, karena kan udah terbiasa dari kecil. Oh, udah terbiasa dari kecil Iya. Kak? Jadi ya udah ngapain harus minder. Oh gitu.
Maksudnya kamu sudah memikul beban itu, katakanlah ya. Iya. Anak tadi itu di aku yang usia 23 tahun. Oke. Sudah memikul beban itu sejak usia 0. Terus aku baru merasa insecure sendirian di usia 23. Ya ngapain? Aku sudah memikul itu 23 tahun. Jadi wis kayak bawa enteng lah istilahnya. Bukan benteng sih, Mas. Kok maksudnya ki pelindung dari statementmu itu loh sudah. Bukan pelindung sih, Mas. Lebih ke gini sih. Karena sudah terbiasa sendiri. Jadi bukan menganggap itu suatu hal yang kurang. Insecure itu kan bukan satu habit yang baik, bukan Bukan, satu iya, bener, kebiasaan yang baik gitu. Oh. Jadi Yo rek. motivasi untuk diri sendiri untuk biar nggak insecure ya udah mikir aja, karena udah dari kecil biasa sendiri. Kenapa aku harus insecure untuk ngerasa sendiri di usia 23 tahun gitu loh. Udah terbiasa. Jadi buat apa? Malah beban-beban pikiran gak sih? Iya. Akhirnya gak bisa belajar mengolah rasa ya kan, Mas? Betul. Kan orang mau berubah Bisa harus mengolah menerima. rasa, Bos. Bisa Aduh. mengolah rasa. Kok berat Keceplosan. gitu? Kayak maksudnya gini. Keceplosan deh. Loh, iya harus berat kita. Harus berat kita. Nyamuk nih Bapak. Yo gini rek, kadang itu aku itu termindset ya dengan anak-anak sing latar belakangnya sudah bagus, orang tuanya yang enggak istilahnya enggak ada masalah di rumah, fine aja. Atau yang memang benar-benar sudah bisa dan sudah jelas, ya itu kan sudah kita hadapi misalnya kan ya, kita ini kan juga broken sih ya, itu kan ada masalah kan loh Din, artinya sudah enggak punya masalah, tapi dia jadi insecure ngono dan nggak sepikap ngono terus hidupannya flat. Mesti hal seperti itu menurut kalian itu motivasi untuk hal-hal anak yang di Mojokerto yang seperti itu kayak apa sih? Sebelum aku tanya gitu, di lingkungannya gini akeh toh banyak kan, maksudnya iya atau tidak? Iya, Iya. Padahal dia nggak ada masalah, Iya. tapi kok masalah? Kadang masalah itu Din, masalah cinta. Aduh, percayalah, broken home lebih sakit daripada broken heart. Anjay. Wah, iku wis kayak dadi wong sing insecure sedunia dan Oke. opo seperti ini. Aduh. Dan bukan hanya itu, kayak misalnya gitu, orang-orang wong tuane ndek omah gak cocok kayak wis digowo nang nggon ngopi, digowo nang kanca-kanca. Nah, gak cocok. Waduh, Nah, maksudnya kamu pernah nggak dengerin gitu kan banyak aku pernah sekali. sih Mas, aku Oke, pernah. oke. Aku sedikit cerita ya. Yes. Aku tuh agak kurang cocok dengan tongkrongan seumuranku. Kenapa? Karena hidupku, aku merasa hidupku tuh udah seperti jet coaster. Banyak shocknya, banyak kagetnya gitu loh Mas. Iya. Jadi aku bukan meremehkan Ngomong ya, ya, maaf ya bukan. teman-temanku Nggak, nanti yang artinya ini, mendengarkan ini. ha. Aku tidak meremehkan masalah kalian. Mungkin itu berat buat kalian, tapi menurutku itu remeh. Iya. Oke. Nggak ada Mas seujung Takim, kuku. ya apa Mas Zed? Iya apa ya? Wis. Menurut dulu. Menurut. Aku dhewe ya rumangsa kadang ya koyo ngono ya. Wow. Oke. Berarti kita kowe tau ya iki yo. Senior, junior bang. Adek, Kan gitu. Enggak maksudnya ki adek, dunia itu nggak keras, kamu aja yang lembek. Oke, sekarang tak apa jenenge tak protek dalemane. Harapan kalian untuk arek-arek sing koyo ngono ku yo opo? Mas Takim sik. Narasumbernya siapa? Hari ini Ya udah kepuya udah. Iya, Kata mengkuliti aku. Iya, habis ini kamu, biar Ayo. kamu sudut pandangnya luas. Loh, Ya gak maksudnya mendengarkan Mas Takim Heeh. di konteks ini. Saya kudu ngerubah mindset deh. gimana tuh Mas? Ya apa tuh kayak macet Mas. Ya lo Tahu tuh. lebih kira terus. Ya aku iki anyane gak tau curhat iki sing karane Iya. mungkin. Kurang terbuka. Korek lah Mas, tolong Mas. Aku nyoba rokokmu kok. Oke, boleh. Kemal tolong endorse. Enggak cukup dengan itu, Mas. Kok oleh ngono ku. Terima kasih Kak Dinda. Sama-sama. Terima kasih. Iya, kali ini saya senior di sini. Ya sih, bro saya cuma Kalau nggak ngono, misalkan ngene. Yo arek iki kudu ngene, Mas. Kudune ku ngene. Loh, kamu berarti memaksakan ini. iya Sudut Mas. pandangmu Sama nggak iku boleh gitu. lho Ngene ibaratnya lho, ngene. Bos. Biarkan Istilah orang ngene. itu berproses secara natural. Gini Mas, sampean iku ibaratnya iku aku sampean kok nyumpah ya wae carane.
Enggak sampai nyumpah. Mas. Lah iya. Misalkan sampean sekarang merasa kayak gitu. Ya jadi merasa. Iya. Maksudnya sampean merasa kayak gitu. Ah. Sampean itu mengutarakan lewat orang lain, kayak marah gitu loh. Dan itu yang akan sampean lakukan ke depan. Modeling ngono. Iya. Ya cuma hanya sekedar ngono lho. Ngomong lah ngono. Misalkan kudune ku ngene, Mas. Sing wingi ku dijalani soalnya ngene. Lah saiki sing kudu diapi ku ngene-ngene itu. Aku butuh feel itu. Terwani juga. Enggak ke kamu. Maksudnya ki anggap saja ngapu. Ya tuh, maaf iklan. Iki ajane gurung anu rek. Ini dipenakno yo. Rek kerune. Penakno cek rapet. Oke. Belum bisa. Enggak maksa aku. Enggak maksa. Ya enggak usah ya. Enggak maksa. Iki sing iso jawab ya, Din. Apa? Sorry pertanyaannya tadi apa? Ya, iki ket mangi ku asine ngono lho, Dek. Enggak, Kalau enggak seriusan. pakai rasa ya enggak nyambung. Enggak Mas, bukan masalah nggak pakai rasa, otakku minimalis. Wow. Agak susah mengingat Iya. pertanyaan. Pinter banget loh. Ya memang takut. kurang peka. Aku lali. Harapanku. Maksudnya harapanmu ke anak-anak ini sampai no kon kudune ngene. Sampai nonang aku. Enggak Sampai bisa. nonang arek iki. Misal Mas. Yo, aku iki wong koyo ngono. Oke, insecurean. Ya, simpel sih Mas kalau aku jujur ya. Kalau dia nanya ke aku dia harus gimana ya aku akan jawab ya kamu harus tahu kamu insecure-nya kenapa. Karena percuma ketika aku ngasih tahu kamu jangan insecure, aku tuh nggak tahu rasa sakitmu itu seberapa gitu loh. Kamu harus tahu cara mengobati rasa sakitmu dulu biar kamu nggak insecure. Jadi aku nggak bisa kasih wejangan yang langsung, nggak bisa kasih wejangan langsung. Kamu nggak usah insecure ngapain? Nggak bisa gitu. Iya, logika banget tadi. Ya bukan logika sih Mas, itu menghargai. Iya. Menghargai. Kalau misalkan nggak semua orang yang cerita Kayaknya itu. bener-bener dari ini memang aku maksa mereka untuk ngerti rasa ya. Tapi ini mereka guagu banget dengan rasa. Enggak, bukan masalah rasa loh. Menghargai itu suatu rasa loh Mas, rasa menyayangi, menghargai. Aku menghargai dia yang saya maksud rasa. Ini statementku loh, Rek. Oke. Itu bukan hanya menerima tanpa harus apa jenis menyalahkan. Oke. Enggak kan Mas Erik. Tapi menghargai dan apa jenis memperhatikan. Iya, aku memperhatikan dia ketika dia insecure. Harapanku untuk dia apa? Pasti harapanku ya kamu nggak insecure lagi kan. Nah, ketika dia udah penyakitmu tahu. Itu apa sih? Iya, dia udah kan aku bilang, kamu harus tahu dulu apa yang membuat kamu resah. Keresahanmu apa aja? Kamu list. Nah, ketika keresahan ketika keresahanmu udah di list, kamu udah tahu. Misal kamu insecure karena kamu dari keluarga broken pertama. Kamu insecure karena kamu merasa sendiri. Tidak ada support system dari orang tua. Kamu insecure karena kamu tidak merasa layak berteman dengan teman-temanmu yang di sini. Ketika 3 hal yang dia tahu terus dia nanya ke aku, dia harus apa ya? Aku jawab, kalau alasan karena broken home itu bukan satu masalah besar. Kenapa? Kamu anak nggak bisa milih siapa orang tuamu. Ketika kamu lahir nggak bisa milih siapa orang tuamu dan itu bukan salahmu. Bukan salahmu. Dan kamu nggak harus menyalahkan dirimu. Dan mungkin suatu saat ketika kamu menyalahkan itu sok potensi ngelawanmu. Nah iya, akhirnya kamu suka menyalahkan apa-apa dirimu yang salah. Padahal bukan itu. Terus yang kedua, tadi ini malah sakit ya. Istilahnya kayak misalnya kok biyen wong tua aku koyo ngono, aku ya butuh koyo ngene. Meskipun itu tidak disadari. Itu post trauma syndrome sih. Kadang trauma syndrome. Terus yang kedua, ketika ngerasa ya, Din? Enggak sih. Post trauma syndrome enggak ngerasa. Aku tidak merasakan post trauma syndrome. Belum. Ya jangan sampai karena enggak, maksudnya itu belum pernah. Enggak, jangan seperti sampai. itu. Belum pernah tahu. Lah ya belum pernah, aku ya belum pernah. Ya jangan sampai. Tak dulu lagi. Lanjut nggak nih Bapak? Ayo. Terus yang kedua dia merasa dia merasa sepi karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ya aku akan menyampaikan di sini kita semua saudara. Oke, orang tuamu ayah dan ibu. Di sini banyak teman-temanmu yang bisa menggantikan posisi itu. Bukan menggantikan dia jadi ayahnya diadop gitu, enggak ya. Tapi memberikan kasih sayang sebagai orang tua. Contoh Mas Erik memberikan kasih sayang ke
teman-teman Zam tuh sebagai ayah yang suka memprotek adik-adiknya yang di sini, mengawasi ketika adiknya itu di jalan yang agak belok dikasih tahu nih, ini kamu belok nih, coba putar balik. Dan itu ya usaha keras din, kadang-kadang Iya, dan itu kan aku mencil buahnya. nah iya Padahal maksudku itu apik tok lho. iya, karena nggak semua orang itu bisa menangkap maksud baik gitu. Begitu. Iya. Ya iku, ketemu tadian. Gawe utek sih. Loh, aku bingung pakai mulut ini Bapak Bukan jawabnya. kamu, maksudnya rata-rata di Mojokerto itu Ya pakai- sudah, biarlah itu. Oh, iya loh, memotivasi dong. Ya, tergantung mereka lihat nggak? Ya harus lihat. Jangan lupa subscribe. Terus yang ketiga, ketika dia merasa tidak pantas duduk bersama teman-temannya dengan orang tuanya lengkap. Loh, kamu itu sangat layak. Udahlah, nggak usah menyalahkan diri. Kalau kataku ya Mas, hidup itu nggak perlu banyak quotes, banyak action aja. Kamu lahir itu tidak untuk sempurna, tapi berguna. Tak banyak bicara, bergerak seperti mesin. Itu lagunya siapa? Aku nggak tahu. Lagu dewe lah. Ya, ya Masuk. intinya hidup itu nggak ada Banyak yang bicara, bergerak seperti Iya. mesin. hidup itu nggak ada yang sempurna. Kita itu tidak terlahir sempurna, tapi berguna. Kamu mau berguna apa enggak? Nah, berguna itu kan artinya luas. Sebelum kamu berguna untuk orang lain, ya kamu harus berguna untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang itu bergeraknya terbalik sih Din. Yo alasannya itu karena kesibukan. Jujur aku merasa kalau aku tuh bergerak di bidang rasa itu sudah kan. Terus bergerak di bidang action untuk mereka semua, bahkan kamu juga mungkin berstatement gerakanmu ekstrim Mas, sampean buka warung, angkringanmu telu. Aku nggak pernah berstatement gitu. Aku mendukung loh. Lah iya. Mohon maaf. Ya maksudnya itu kalau kamu ndak ya berarti Aku mungkin mendukung ada segala hal baik yang kamu tutup, lakukan. akhirnya yo salah situ yang sing peyok dan lain-lain. Loh, habis ini buka 20 cabang. Wah, Amin. Amin, amin. Jadi istilahnya itu kadang-kadang itu aku cek rumong sepurang X. Enggak lah, kamu harus merasa jangan kamu itu nek menurutku ya, aku bukan menjustifikasi. Iya. Kamu itu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ini salah satu masukan ya, mohon maaf nih. Ini Loh, saya loh. sebagai adik ingin kasih tahu kakak saya. Mas Eri selalu menerima apapun itu. Iya, kamu itu selalu berusaha memberikan 100% untuk orang lain, tapi kamu lupa memberikan 100% untuk dirimu. Iya. Kamu kurang mencintai dirimu, Iya. tapi kamu mencintai saudara-saudaramu. Sampai kayak ngono sih. Loh, lek menurutku gitu loh Mas. Iya, Benar, kalau ini iya kan sudut aku pandang. jangan kan Iya, ya. Ini Mas aku Tindak. jadi orang tua loh. Tapi aku memperhatikan lah, Din. Kalau Enggak. misal kadang-kadang enggak, kalau cinta sayang ya memang sayang banget mbak aku, Se- sayang banget mbak. Sesimpel gini loh Mas. Iya. Aku nongkrong di sini tuh bukan baru kemarin. Iya. Bukan anak kemarin. Bukan anak kemarin Dan pagi. kemarin tidak liburan gara-gara gak boleh. Iya. Diskriminatif. Dan muring-muring. Diskriminatif. Enggak, beberapa kali di sini kan ada masalah anak kecil-kecil lah menurut. Masalah Masalah- ngomong anak kecil-kecil ya, saudara kita. Ya, saudara kita yang masih junior. Kalau ngomong junior. Apa dong? Kalau junior kalau ngomong kalau junior kalau ngomong. Oh, oke, sorry. Saudara kita. Ya kan kemarin ada masalah dengan saudara kita. Masalah percintaan, Mas. Masalah percintaan itu kan ranah privat. Tapi yang bersangkutan itu membuat Mas Erik harus mikir juga. Dan ketika itu Mas Erik itu aku inget banget minta pendapatku. Dan aku jawabnya, ya wes Mas, gak usah dipikir. Kenapa sih itu? Toh arek iku wis gede. Iso milih di sing apik di sing elek. Gak perlulah ditonton. Udah bukan zamannya kan dia kudu disuapin. Ayo maam yuk dek. Gitu kan enggak. Iya sih. Biar mereka mikir. Dan Mas Erik nggak bisa gitu. Mas Erik berusaha membackup. Iya. Nah di situ saking pedulinya Mas Erik, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak memikirkan kesehatannya. Jadi kayak ibaratnya kepala ya Mas ya. Kepala nih. Seperhatian niku, Pak. Dong. Separuh mikir keluarga kecil Mas Erik. Iya. Separuh ini. Setengah lagi seperempatnya mikir keluarga di Zamtu. Seperempatnya lagi harusnya dia memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan masalahnya keluarga di Zamtu. Jadi kasihlah space untuk memikirkan kebahagiaan gitu. Kadang-kadang itu uang merasa target sih. Nah, kalau gini.
Wah, iki sok target iki sok tak uber wis mari tak deleh aku kudu cepet-cepet sing liyane. Nah itu kamu istirahat dulu, nanti capek tipes. Tipes ya. Sakit nanti Nanti kalau kamu sakit yang nyakitin aku siapa? Ya itu. Nah itu. Jadi itu mau mantep banget ya. Tadi Kak Dinda itu sedikit istilahnya itu mewakili sesuatu yang ada di dalam hatiku kadang-kadang. Tapi yo terus terang Jidin sampai saiki aku gak rumongso. Aku gak rumongso, gak sayang ambek awakku. Aku gak rumongso menyakiti diriku. Iya, karena kamu kebiasaan memikirkan orang lain tanpa sadar. tanpa sadar. Tanpa sadar. Iya, jadi semoga besok Mas Erik ada waktu untuk healing sendiri, untuk me time. Oh iya. Harus itu. Harus. Me time untuk diri sendiri. Iya. Sampai keluarga ini Loh, ya. bukan egois sih Mas itu Mas. Bukan kamu nggak harus me time sama keluarga kecilmu, sama keluargamu sini, enggak. Supaya apa? Nanti kamu bisa jadi kekuatan lagi di tempat itu. Kamu harus ngecas. Ibarat HP kan sebelum dipakai WhatsApp grup, Iya. dicas dulu. Tapi kalau kamu ngerasa baterainya. nggak kekuatan itu berkurang? Oh ngerasa, aku peka loh. Masa sih Masa sih kalau kamu ngerasa berarti kamu tuh berarti sudah sukses bermain rasa. Tapi aku di sini cuma dikit sih yang peka. Gak semua orang tak pekain. Harus. Mas, Ya, kamu bisa tuh. Suatu saat nanti harus los. aku lolos. Ambil sampai entok. Los sih kak nang kuno. Lolos ya ambil sampai entok. Gitu sih. Ngomong Berubah Mas. lah Mas. Berubah Mas kamu Mas, nggak kayak dulu. Kak, lek aku berubah itu bukan karena mikir kalian, Re. Bukan karena mikir dulu. Yo ada masalah di rumah atau bukan masalah sih, tak sebut mesti berproses di rumah itu. Ada dinamika lah, Iya, dinamika. itu yang gitu. tak bawa. Yo amit sewu sih kalau dengan masalah-masalah mereka sing cukup mesti untuk menjadi asupan kuai kadang-kadang ya kono apa iki jenenge iku kaya egois sih. Jadi setelah tak terima aku mau nyoba melah tak dalemi sudah itu tak lepas. Dan kadang melepasku ketika melewati hari-hariku ya mungkin yang tersumbat ini gara-gara kayak proses yang di rumah aja, bukan proses di kalian. Kalau proses di kalian itu sebenarnya nggak terima sama sekali. Cuman mungkin kamu kadang itu punchline-nya ke aku itu kadang-kadang semisal aku datang itu kayak serius biyen iku gak butuh basa-basi ngene langsung ces ngono ta. Saya kira rokokan sih ngopi. Enggak sih, bukan itu sih Mas. Ndek apa tuh? Bukan suatu kebiasaanmu yang dulu sama sekarang berbeda. Enggak, itu bukan jadi masalah. Iya. Tapi kayak sing aku ngerasa ya, Iya. kan kamu udah tak anggap masuk. iya. Waktu kamu datang, aku ngerasa kayak wong iki sumpek, Cok, gitu. Masa ngono? Wong iki lah apa sih, Cok? Ngono ta? Heeh. Kayak ya udah, kalau Tapi kamu cerita- ben-ben hari gak tau ngerasa ngono lho. Ya udah amat sih. Iya. Iya ngono ya. Ngono sih kamu. Berarti main terus. Iya Ya men kan. rasa. Berarti pelajaran beberapa minggu lalu itu udah masuk. Masuk. Sebenarnya udah masuk sedikit-sedikit udah lama. Iya. Cuma karena baru dikasih taunya beberapa minggu lalu, terus sekarang mulai berfungsi dengan baik. So artinya iki bentuk kekangenanku nang dulur-dulur sing gak tau merapat nang jamtu sih rek kadang-kadang. Mungkin pada sibuk kali. Iya, saat sibuk-sibuk mereka yang masih banyak tidur di rumah. Ya mungkin ada beberapa aktivitas yang tidak bisa di skip. Kita pasti Sibuk banget yo. Iya. Masih sibuk banget ya mas. Iya. Sampai sing sesibuk iku, itu kadang iku kayak sik ngopi, ya. Terus Kak Dinda juga sesibuk apapun kan juga masih Ya kalau istilah. aku pulang ke sini sih. Iya. Yo kayak Ya, mungkin mereka menemukan rumah baru mereka. Nah, sering kali seperti itu. Mungkin menemukan rumah baru mereka, ya sudah dihargai saja. Iya, ya harus dihargai. Selama tidak membuang tai di sini harus dihargai. Oh, Tapi iya. kalau membuang Membuang tai, tai. kita maju paling depan. Kita taiin sendiri. Iya benar. Iya Selama kan? tidak Nah. membuang tai. Selama tidak membuang tai. Kayak Ah, kemarin jadi tuh yang Mas podcastnya Erik ini cerita tai. itu, Apa nih? yang membuang tai dikit di sini terus agak menghilang balik lagi ke Oh sini. enggak, banyak tai gitu di sini. Oh, oke. Banyak tai gitu yang di sini. Tai Sudah semua. biasa, Tai sudah semua. biasa.
sedot WC. Ninggal Iya, tae. sedot, tapi jatuhnya ya tetap kita harus sedot WC, Rek. Iya. Artinya itu sebagaimanapun saudara-saudara kita di luar dengan kesibukannya, ketika dia dapat masalah apapun, lo jangankan bilang siap, kita yo Kita maju paling depan. maju kan lo, lo Meskipun aku jarang kesini. iki ngene Santuy. cari kurung iki. Meskipun Ini aku jarang kesini. Mas, apakah hal ini mengajarkan sesuatu padamu? Mas Zen ini kon arek iki gurung tak ulik rek. Tadi moderator ku sapa sih? Kok kadang-kadang iku pinter ngene. Ya memang pinter arek. Mas Zen ini ya ini sedikit ulasan dari saya sih. Saya kenal itu dia Mereview, bener-bener iya berbakat di sini tuh. Dulu tuh dia itu kalau puisi wah pansnya keren. Dia membanggakan di Samtu di podcast sih sebenarnya. Di puisinya. Wow, puisinya dalam kalau nyampein WS puisi, Rendra kalau- dong, the next WS Rendra. Kamu udah pernah lihat puisinya di ini enggak? Di Ah. YouTube di kolomnya di playlistnya. Bonso project. Alhamdulillah belum. Nah, iku sama Ro iki podcast apa sih? Deloken rek nang ngene playlist puisi. Iku asline sih dadine wong iki. Terus dari iku terus saiki gak tau puisi. Semibo ya. Iya tak hargai, tapi dia tetap berkarya. Tapi silaturahmi, Din. Wah, tetap berkarya dijaga. tapi tetap maksudnya kalau kita gini. Tapi terlepas dari itu yang aku tahu, dia itu pernah punya rumah di mana-mana. Oke. Dan beberapa anak lingkup Zamtu itu gak yakin kalau dia itu bisa selama ini di sini. Wong ini suwarga. Aku diceritain di wah, pergerakanmu bah ternyata. Ini ya bahkan kadang-kadang kalau melihat dia lebih egois dari kamu. Tapi sing tak herankan, kenapa kok di sini bisa clear? Nyaman. Ya Ya karena bapak cek ngomong. Nyaman mungkin. Nyaman enggak? Apa sih mas? Ya apa mas? ya karena ya iku mang perhatian itu. Lebih akeh sing iso dijak omong. Yo karena saking akeh rumah yang penuh dengan kepentingan iku sih Mas. Aku ya iku mang lho rasa trauma yang lebih mendalam iku mang. Ojo traumaan kan? Proses kehidupan, Mas. Iya Mas. Mental illness. Mental Cek breakdance. Sawan dan ini. Iki apa iki jenenge? Apa gini jenenge? Apa, Mas? Royalty apa gini jenenge? Sih kok royalti Apa sih? Kok royalty? Royalty. Properti. Properti. Propertinya nanti jatuh mas. Iya, Bapak nanti Iya, Mbak, nanti ngerubin. kayak mana ya? Cuman 2 tahun. Ngerubuni. Jadi ini karya-karyanya anak Zamtu. Keren loh. Ini yang paling bagus Ini apa? menurutku. Ini punya Mas Bokep. Nehan, pertama Nehan. podcast ini, Nehan. Oh. Nehan ini karyanya Oh, dua. ini punya bokep. Iya, biar diungkap Namanya lagi. boleh ya. diganti yang lebih bagus nggak sih, jangan Ini bokep? Nehan, ini nama aslinya Ilham. Iya, Ilham kan. Ilham. Kalau yang ini 1, 2, ini punyanya Mas Beck yang ganteng itu. Edwin Beck. Emang Edwin ganteng? Enggak. Ganteng loh. Enggak biasa aja. Kak, yo kon kak fetis semua. Fetis. Seru ya, Ganteng seru. tuh nggak harus fetish nih. Iya ya, ganteng harus fetis. Selera berarti. Selera. Tapi ganteng aku lihat ngarani Beck. Iya, Selera. menurut Mas Arif menurutku nggak biasa aja. Ini Cherry. 1. Ini Cherry. Oke, tepuk tangan buat Cherry, Beck dan Mas Nah. Ilham. Oh ya Ilham. Ini karya-karya mereka. Karya-karya yang mungkin akan bertambah dan kita bangga mereka bisa berkarya di sana. Mas, kamu jangan lupa healing ya. Sebentar lagi orang-orang yang lihat podcast kita, Iya. orang-orang Sumpak akan nongkrong ke Zamtu. Wadah. Zamtu rame. Wow. Buka member lah. Iya. Tambah rame Mas Erik Amin, tambah. amin ya Allah. Amin. Buka angkringan Enggak, aku- 20 cabang. Ya, Amin. Kak, gitu Kenzo Mas. punya adik. Amin. Aku nek isuk momen saya gitu. Gak apa-apa nambah satu. Aku belum ngerasa cewek. ini lho rek iki sebenarnya ya aku mbak curhat lah. Lo kamu jangan kamu harus curhat sebenarnya. Oke, aku yang curhat apa nih aku? Iya. Habis ini kamu curhat ya. Iya, aku curhat apa, kasih temanya lah biar aku mikir. Aja ya nih. Curhat kok bilang kita temanya. Enggak kan curhat, ada curhat masalah apa dulu, Mas? Masalah percintaan, Masalah keluarga. masalah keluarga. Oh, itu sudah bermasalah dari dulu. Bahkan sudah hancur. Oh iya kan? Big Bro. Aku cinta padamu. Big Bro itu ayahnya Mas Dinda. Mas Dinda, Mbak Dinda. Iya Kak deh. Dinda. Mas Kak Dinda. Dinda. Jadi ayahnya Kak Dinda. Ayah yang benar-benar luar
itu. Aku Ayah yang hebat. ayah yang hebat. Kapan main kesini Bu Bro? Sakit orangnya. Jadi istilahnya itu ya memang itu sih Din, impianku itu bukan hanya pelanggan, tapi semua pelanggan Zamto dan angkringan itu adalah keluarga kita. Aku mau kok ketika bukan hanya mau, maksudnya niatku aku dalam hati itu dari dulu cita-citaku adalah menciptakan tongkrongan itu untuk menjadi saudara bersama. Iya kan tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Pecundang sini ya. Wah, TikTok rek. Mari kan nggak TikTok Mas? Kayak ternyanyi-yang Ayo. gitu loh. Yang itu loh. Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Oh, bos. Itu loh. Di Wah, ini kata kan kata. Karo. Seru loh ini, nanti kita putar. Nanti kita putar. Itu sih Mas. Sudah yo. Lo ini sudah tak? Loh, sudah, kok sudah Ini sih? Oh, Ini sih kurang nih. Wah. Loh, sembarang. Kalau ada Shay. berapa menit sih? Ya udah berapa menit? Loh. Loh. Mas gak ngerekam? Yang rekam iki, Bos. Yuk, jangan gak ngerekam yuk. Jangan gak ngerekam yuk. Yuk. 1 jam. 1 jam. Kayaknya kita harus bikin part 2. Iya, bikin part 2. Jadi ini part pertama. Oke. Jadi part pertama pesan dan kesan Dari Kalian Mas Erik berdua. dulu. Oh, Dari pesan Mas lagi. Erik dulu. Kan kita bertiga podcastnya. aku tak ingin moderatori sampean ya Mas. Sampai saya Iya, butuh Mas. kayak gitu channel ini kira sampai channel Mas Nehan. Karena Mas Nehan katanya bikin sendiri sama ya sih Bu. Di sini juga. Yes, kita support ya. Jadi Mas Nehan mau bikin di sini ya, kalau DE ada waktu ya nanti istilahnya tetap jadi moderator sama Mas. Ya sekarang sementara kamu sibuk di podcastmu ini biar dipegang Mas Takim, Mas Zen dan saya dan anak-anak semua ya. Iya. Jadi pesan dan kesannya tuh berusahalah menjadi yang terbaik untuk sekitarmu dan untuk keluarga. Ya, sekitarmu ya keluargamu. Berusahalah menjadi yang terbaik. 1. Semoga iki apa tuh tujuan hidupku iki nyampe nang sampeyan. Tujuan hidupku adalah mencetak sebuah sejarah. Ketika sejarah itu nggak harus apa yang kita perbuat dengan seni, apa yang harus kita perbuat dengan apapun, tapi sejarah adalah orang-orang yang berusaha mendekat untuk dikenal, Bukan terkenal. bukan terkenal. Wih, jeruk. Aduh dalam. Iya. Masuk terlalu dalam aku ngomong. Nanti kecebur saya. Jadi pesan dan kesan saya sebagai moderator malam ini. Oke, moderator 1, Moderator 2 saya. ya. Ini moderator 1. Apa Dan aku pesan dan moderator kesan. 3. Yes, jujur dengan diri sendiri aja lah. Karena apapun yang kamu lakukan yo, like kamu jujur yo pasti nggak bakal tersungkur. Ngono ae sih. Monggo Mbak Dinda, Mbak Dinda, Iya deh. Kak Dinda. Ya, Dek. Oke, pesan aja ya. Kesannya nggak ada. Pesan aja. Kesannya enggak ada. Kesannya nanti nambah durasi Pak. 1 jam lagi. Lanjut kesannya. Ngomong begitu. Ayo. Pesannya kalian itu tidak terlahir sempurna tapi berguna. Udah. Harus merasa kayak gitu. Iya, kamu tidak terlahir sempurna tapi berguna. Udah. Sudah cukup ya. Cukup. Terima kasih. Semoga itu tersampai. Terima kasih buat Terima kasih. semuanya, dulur-dulur. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Jangan lupa Jangan subscribe. lupa subscribe. Jangan lupa follow IG-nya Zamzam Banyu Zamzam Banyak Project. Zamzam Project. Oke. Terima kasih. Yo, ciao. Dadah. Sore, yo.